Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas video praktikum dengan VirtualBox dan GNS3 tentang routing dinamik OSPF di Mikrotik. Sebelumnya, perkenalkan saya Fana Novita Fitri Indriana dari Prodi Teknik Informatika kelas C angkatan 2023. Nah, di sini terdapat PDF yang terdapat gambar skema jaringannya yang harus kita buat saat ini. Kebetulan di sini saya sudah membuat skema jaringannya. Bagaimana caranya ada di video sebelumnya yang tentang routing statik. Oke, setelah itu kita tinggal start. Kemudian nanti di sini akan muncul router 1, router 2, router 3, PC1, PC2, PC3 dan web server. Setelah itu kita langsung masuk ke perintahnya. Yang pertama, router 1 seperti ini. Oke. Router 1 adalah PC1. Untuk router ini tidak perlu diapa-apakan. Kita hanya fokus pada PC-PC dan web servernya aja. Satu, kita ini. Nah, di sini router 1 perintahnya adalah seperti ini. Pertama kita pilih Winbox, kemudian MAC address-nya, connect. Nah, di sini kita pilih IP, kemudian address. Nah, di sini sudah sama kan? Caranya gampang, tinggal klik tanda plus, kemudian kita tinggal masukkan 12 seperti yang ada di perintah. Kemudian untuk router 2 ini adalah PC3. Gampang, tinggal masuk ke Winbox seperti tadi, kemudian pilih MAC address, connect, IP, addresses. Nah, ini sama sesuai perintahnya. Ada 12 2 strip 24 23 strip 2 strip 24 192 168 1254 strip 25. Kemudian untuk router 3 yaitu web server. Nah, router 3 caranya juga sama. IP, address, nah ini 13 strip 24 23 strip 24, kemudian 43 kemudian 24. Jangan lupa ini juga internet 1. Nah, ini internet 3, internet 1 seperti itu. Kemudian pilih apply. Oke. Sebelum masuk ke setting router OSPF, kita harus memberi IP-nya terlebih dahulu dengan cara klik ini yang ada di pojok, atau kita bisa dengan cara pilih network connection, kemudian pilih local area, kemudian klik kanan, kemudian properties, pilih internet protokol TCP atau IP, kemudian property. Nah, di sini IP yang pertama kan awalnya ini, terus kita ganti ke use the following IP address. Kita tulis 192.168.1.1, kemudian subnet masknya ini 252525 dan terakhir 192, kemudian default GB-nya 192.168.1.62.
Nah, untuk bahkan DNS servernya ini hapus saja dulu. Kita lakukan pada semua PC. PC 3. Kita bisa cara ini dengan cara klik ada pojok sini, kita pilih properti, terus sini IP addressnya 192.168.1.253. Nah, di sini tuh 128 yang terakhir subnet masnya. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.254. Ini hapus saja. Kemudian yang terakhir adalah web servernya. Nah, di sini IP addressnya 43.43.43.1, subnet masnya ini 25.25.25.0, dan default gateway-nya 43.43.43.3. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke setting routing OSPF. Nah, ini caranya. Kita klik Winbox, kita pilih Winbox, kemudian kita pilih yang interface, kemudian kita pilih salah. Oh, ini kita pilih routing, kemudian OSPF, kemudian kita masuk ke network. Nah, di sini tinggal ketik 12.12.12.0 kemudian ini backbone, kemudian play. Oke. Lakukan yang sama seperti yang ada di perintah. Kemudian router 2 yaitu router 3 juga sama. Winbox, nah kita pilih routing dulu, kemudian OSPF, nah kemudian pilih network, kemudian kita ketik ini sesuai perintah. Kemudian untuk router 3 yaitu web server juga sama, kita masuk pada Winbox, dan kita pilih routing OSPF, kemudian kita pilih networks. Nah, di sini 13.13.23.23.43. Oke, setelah selesai, kita lanjut ke install web server. Nah, setelah itu download dan install web server Exam di PC server dengan link berikut. Kita tinggal pencet aja linknya, kemudian ini kita tunggu untuk di-download. Karena saya sudah mendownload jadi tidak perlu. Kemudian di sini examnya harus Win32 atau Windows 32. Windows 32 cara memasukkan exam ke web server yaitu dengan drag and drop. Tinggal seperti ini, kemudian tinggal drop. Nah, setelah itu nanti tunggu sebentar dan muncul seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali, tunggu. Kemudian kalian tinggal next sampai finish. Kemudian
Kemudian setelah itu nanti kalian akan dimasukkan ke dalam exam seperti ini. Nah, awalnya seperti ini, kalian tinggal pilih start aja. Kemudian langkah selanjutnya pastikan page running. Kemudian edit folder. Some http://doc index.html dengan strip berikut. Nah, ini tinggal copy, lanjut ke sini, kemudian kita pilih yang my computer, kita pilih di localhost, kemudian cari file exam, kemudian kita pilih yang file htdoc. Nah, di sini pada indeks kalian klik kanan, kemudian pilih edit. Nah, kita tinggal masukin. Nah, nanti tampilan awalnya bukan seperti tadi karena saya sudah terlanjur, jadi ya kita tinggal ganti namanya aja. Terus kemudian pilih file, save, kita bisa Ctrl S. Terus kemudian setelah itu, nah seharusnya di sampingnya sini ada file seperti ini, ada file seperti index.php. Nah, ini harus dihapus dengan cara klik kanan kemudian pilih delete. Nah, kemudian setelah itu coba akses web tersebut dari PC 1, PC 2, dan PC 3 menggunakan browser Firefox dengan alamat URL seperti ini. Oke. Kita masuk pada PC 1, kemudian Mozilla Firefox. Kemudian kita ketik 43.1. Nah, di sini berhasil. Kemudian untuk PC 2-nya PC 2-nya pilih, kemudian kita klik 43.1. Nah, di sini untuk PC 2 juga berhasil. Kemudian untuk PC 3 ini kita coba 43.1. Nah, untuk PC 3-nya ini berhasil. Kemudian di sini buat DNS di router 3 allow remote request. Yang pertama pilih web server, kemudian Winbox. MAC address, connect. Nah, kita pilih yang DNS ini. Nah, kita ketik 43.1, kemudian allow request, kemudian apply, kemudian kita masuk ke static. Nah, di sini kita ketik jarcom.com, kemudian addressnya 43.1, kemudian apply, Nah, setelah itu ini juga apply. Setelah berhasil, nah selanjutnya aktifkan DNS pada PC 1, 2, dan 3. Kemudian ulangi langkah poin E5 ini.
dengan menggunakan alamat domain yang Anda buat, yaitu 434343.1. Berarti caranya kita masuk pada PC1, kemudian kita pilih langsung ini aja, properti ini, kemudian ini kita ketik 43.1, kemudian oke, close. Nah, kita coba ketik jarcom.com. Oh sorry, ternyata ada yang salah, yaitu 434343.3 ternyata. Kemudian kita oke, close. Nah, kita akan coba jarcom.com. Nah, di sini berhasil. Nah, tadi ya. Kemudian di sini kita coba properti, kita pilih yang internet protokol, kemudian di sini nah sudah tertulis, jadi kita oke aja, kemudian oke, kita pilih Mozilla Firefox, kemudian kita ketik jarcom.com. Nah, untuk PC 2 berhasil, kemudian untuk PC 3 properti, kita ketik 43.43.3, oke, close. Coba jarcom.com. Nah, untuk PC 3 berhasil. Oke, selanjutnya setting interface Mikrotik 86 supaya bisa mati karena kabel diputus di R1, R2, dan R3. Kita sambung dulu. Kemudian nomor 2, coba putus kabel R1 dan R3. Kemudian telusuri jalur routing ke jarcom.com dari PC 1 dengan perintah tracker jarcom.com. Nah, setelah kita copy, habis itu kita masuk ke GNS3, kemudian kita putus pada jalur R1 dengan R2. Setelah itu kita kembali pada PC 1, kemudian kita pilih Winbox, connect, kita pilih new terminal, kemudian kita kontrol belum besar enggak? Terus kemudian kita pilih paste. Nah, setelah itu kita coba telusuri jalur routing ke jarcom.com dari PC 1 dengan perintah tracker jarcom.com. Jadi kita langsung ke command prompt, dan kita pilih tracker. Nah, di sini adalah telusuran jalur routing ke jarcom dari PC 1. Nah, di sini PC 1 dengan gateway 62, kemudian menuju ke router 2, kemudian menuju ke router 3, nah kemudian menuju ke web server.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.